Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Vinatri Wahyuni, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika kelas 4 TMR. Dan tak lupa teman-teman kelas 4 TMR yang kami sayangi dan kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arfatun Yasirli Amri. Saya di sini menjadi moderator pada presentasi pagi hari ini. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai problem solving dan open-ended dalam pembelajaran matematika. Adapun anggota dari kelompok 3 yang pertama yaitu ada Sinta Nur Aprilia dengan nomor induk mahasiswa 191061099. Yang kedua, ada Kavlina Rizkia Arun Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 20106100012. Yang ketiga, ada Muhammad Saiful Qawi dengan nomor induk mahasiswa 20106100016. Dan yang terakhir, saya Arfatun Yasirli Amri dengan nomor induk mahasiswa 20106100019. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas ada dua. Yang pertama yaitu mengenai problem solving dalam pembelajaran matematika, dan yang kedua yaitu open-ended dalam pembelajaran matematika. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Sinta Nur Aprilia. Kepada Mbak Sinta Nur Aprilia, kami persilahkan. Pembahasannya pertama adalah problem solving dalam pembelajaran matematika. Pengertian problem solving dalam pembelajaran matematika. Problem solving merupakan sebuah kata bentukan dari kata problem masalah dan solving pemecahan. Sudirman 2010 menyatakan bahwa jika kita berhadapan dengan soal matematika maka akan ada 4 kemungkinan yang terjadi, yaitu 1. Langsung mempunyai gambaran tentang penyelesaian tetapi tidak berminat untuk menyelesaikan. Yang kedua, mempunyai gambaran tentang penyelesaian dan berkeinginan untuk menyelesaikan. Yang ketiga, tidak mempunyai gambaran penyelesaian akan tetapi berkeinginan untuk menyelesaikan. Yang keempat, tidak mempunyai gambaran tentang penyelesaian dan tidak berminat untuk menyelesaikan. Karakteristik soal matematika yang bertipe problem solving yaitu 1. Tidak ada langkah atau metode yang pasti untuk mendapatkan jawaban. Yang kedua, soal harus dapat dibayangkan dan menarik bagi siswa. Menurut Poya, masalah dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu problem to find dan problem to prove. Yang pertama, problem to find, yaitu mencari, menentukan, atau mendapatkan nilai atau objek tertentu yang tidak diketahui dalam soal dan memenuhi kondisi atau syarat yang sesuai dengan soal. Yang selanjutnya, problem to prove, prosedur untuk menentukan apakah suatu pernyataan benar atau tidak benar. Makna problem solving. Problem solving sebagai proses, problem solving sebagai tujuan, problem solving sebagai keterampilan dasar. Problem solving sebagai proses. Dalam aspek ini, problem solving dapat diartikan sebagai proses mengaplikasikan segala pengetahuan yang dimiliki pada situasi yang baru dan tidak biasa. Problem solving sebagai tujuan. Para pendidik, matematikawan, dan pihak yang menaruh perhatian pada pendidikan matematika seringkali menetapkan problem solving sebagai salah satu tujuan pembelajaran matematika. Problem solving sebagai keterampilan dasar. Pengertian problem solving sebagai keterampilan dasar mengandung makna kemampuan melakukan keterampilan dasar matematika seperti mengikuti algoritma matematika, berhitung,
Karakteristik pembelajaran problem solving. Melalui pendekatan pembelajaran problem solving merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Lalu aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah, dan pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan kegiatan berpikir secara ilmiah. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran problem solving. Tujuan umum pembelajaran problem solving adalah untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan tujuan khusus problem solving yaitu meningkatkan minat siswa dalam menyelesaikan masalah, memantapkan konsep pemahaman siswa melalui kegiatan pemecahan masalah, melatih siswa untuk memecahkan masalah dengan cara yang sistematis, mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dengan lebih satu cara, melatih siswa berpikir aktif, kritis, logis, rasional, sistematis, dan menyeluruh, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengimplementasikan problem solving dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi problem solving dalam pembelajaran matematika. Di sini ada 5 langkah taksonomi, yaitu yang pertama rutin. Rutin itu sendiri adalah tindakan yang bersifat algoritmik yang dilakukan tanpa membuat keputusan. Misalnya kita itu di dalam operasi matematika pada persamaan kuadrat, operasi integral, dan materi yang lainnya. Lalu yang kedua ada diagnostik, yaitu pemilihan prosedur yang tepat secara rutin. Misalnya dalam menyelesaikan masalah aljabar dan sistem persamaan linear dua variabel yang terdiri dari beberapa cara. Jadi siswa itu nanti dapat mendiagnosis atau memilih prosedur yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga yaitu strategi. Strategi itu sendiri adalah pemilihan prosedur rutin untuk memecahkan masalah. Strategi merupakan bagian dari tahap analisis dan evaluasi dalam taksonomi. Misalnya yaitu ketika siswa setelah mengetahui prosedur penyelesaian masalah sistem persamaan linear dua variabel, kemudian siswa mulai melakukan prosedurnya hingga menemukan penyelesaiannya dari masalah tersebut. Lalu yang keempat yaitu interpretasi. Interpretasi adalah kegiatan pemecahan masalah yang sesungguhnya dengan melibatkan kegiatan mereduksi masalah yang nyata sehingga dapat dipecahkan. Contohnya yaitu dalam pembelajaran matematika, misalnya siswa itu nanti mendapatkan soal tentang cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian siswa itu nanti disuruh untuk mengidentifikasi masalah tersebut, lalu mereduksikannya untuk menentukan variabel-variabelnya, kemudian menentukan cara penyelesaiannya hingga menemukan solusi masalah tersebut. Lalu yang kelima yaitu generalisasi, yaitu mengembangkan prosedur yang bersifat rutin untuk memecahkan masalah-masalah yang baru. Nanti itu siswa diharapkan dapat mengimplementasikan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kelas berapa? 3. Oke, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Apa? Penjumlahan dan pengurangan. Nah, ada yang tahu penjumlahan dan pengurangan? Ada yang tahu? Tidak ada? Penjumlahan itu menambah. Kalau pengurangan itu mengurangi. Ya, misalkan ini 1 pulpen ditambah
1 pulpen lagi. Ini namanya tambah. Ditambah itu namanya kita tambahkan. 2 pulpen dikurangi 1 pulpen. Itu namanya dikurangi. Oke. Misalkan contoh. 3 pulpen dikurangi 2 pulpen sama dengan 1. Oke. Terus kalau 3 pulpen ditambah 2 pulpen sama dengan 5. Oke, ini kan tentang pulpen ya. Gimana kalau tentang tulisan? Misalkan 30 ditambah 20 sama dengan berapa? 50. Apa? 50. Terus misalkan 550 ditambah 350 sama dengan berapa yuk? 900. Berapa? Benar, 900. Gimana cara mudahnya menambahkan angka-angka yang besar kan? Dengan cara, pintar dengan cara disusun. Ada yang tahu caranya? Tambahan susun. Nih, 550 ditambah 350. Tambah nih kan? Tambah kan tadi? Nah, 0 tambah 0, 5 tambah 5, tulis 0, simpan 1. Nah, 5 tambah 3, 8. Tambah 1 yang di sini, jadinya 9 enggak? Betul enggak? Betul ya? Nah, kalau pengurangan 600 dikurangi 250 sama dengan 50. kita hitung ya dengan cara susun. B. Tambahkan daun. Kurangi 250. 0 kurangi 0. 0. Nah, ini kan kalau 0 di sini nggak bisa. Nah, terus ambil 1 lagi dari 6. Ya, asal-asalnya disinggah. Dipinjam. Dari 10 dikurangi 5. 5. Nah, 5. Ini kan baik. Wah, singgah deh. Tarik 5. 5 kurangi 2. 350. Nah, 350. Bisa kan? Sekarang coba soal. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemecahan masalah. Yang pertama yaitu strategi pemecahan masalah menurut George Polya. Strategi ini tujuannya adalah untuk memperoleh penyelesaiannya dengan cara yang sistematis. Menurut Polya, strategi pemecahan masalah terdiri dari 4 tahapan dengan penjabaran sebagai berikut, yaitu yang pertama memahami masalah. Dalam tahap ini, siswa itu disuruh untuk mulai membaca masalah dan memahaminya untuk memperoleh gambaran informasi sebelum menentukan perencanaan pemecahannya. Lalu yang kedua itu merencanakan pemecahannya. Setelah mengetahui informasi dari pemecahan tersebut, siswa nanti itu dapat merencanakan strategi pemecahan tersebut. Lalu yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah kedua. Yaitu kemudian setelah membuat perencanaan, siswa itu nanti dapat melakukan proses penyelesaiannya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Lalu yang keempat, memeriksa kembali hasil yang diperoleh atau looking back. Langkah selanjutnya yaitu setelah memperoleh hasil penyelesaiannya, siswa melakukan atau memeriksa kembali atau mengoreksi dari hasil yang diperoleh tadi. Lalu
yang kedua itu strategi pemecahan masalah menurut Solso. Di sini ada yang pertama identifikasi masalah. Lalu yang kedua itu representasi atau penyajian masalah. Yang ketiga perencanaan masalah, perencanaan pemecahan. Maaf ya. Lalu yang keempat itu menerapkan atau implementasi perencanaan. Lalu yang kelima menilai perencanaan. Yang keenam menilai hasil perencanaan. Lalu di sini yang ketiga itu strategi pemecahan masalah menurut Wanka dan Oreovost maksud saya. Di sini Wanka dan Oreovost itu menemukan tahapan strategi masalah dengan cara yang berbeda dari strategi pemecahan masalah yang dikemukakan tokoh lainnya, yaitu pada tahap awal adalah tahap menumbuhkan motivasi kepada siswa. Sedangkan pada umumnya tahap utama strategi pemecahan masalah adalah berorientasi pada masalah. Berikut ini tahap operasional dalam pemecahan masalah menurut Wanka dan Oreovost. Yang pertama yaitu saya bisa, atau di dalam bahasa Inggris yaitu I can, yang artinya tahapan guru untuk membangun motivasi dan keyakinan diri pada siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan pada siswa adalah menumbuhkan motivasi belajar dan keyakinan diri dalam menyelesaikan masalah. Lalu yang kedua, mendefinisikan atau define, yang artinya siswa membuat daftar informasi yang dapat diambil dari permasalahannya, apa yang diketahui dan yang tidak diketahui, serta membuat gambaran grafik untuk menjelaskan permasalahan. Dan nanti guru itu membimbing siswa dalam kegiatan tersebut gitu. Lalu yang ketiga, mengeksplorasi atau explore, yaitu guru merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan. Nanti itu siswa disuruh bertanya dan menganalisis permasalahan. Lalu menganalisis permasalahan tersebut. Lalu siswa dapat mengajukan pertanyaan kepada guru untuk mengkaji masalah yang dibahas. Tadi itu yang dibahas apa? Lalu kalau tidak mengerti, belum mengerti, siswa itu disuruh untuk bertanya kepada guru. Lalu yang keempat, merencanakan plan, yaitu siswa mengembangkan kemampuan berpikir logis untuk menganalisis masalah dan menggunakan flowchart. Flowchart itu berfungsi untuk menggambarkan masalah yang dihadapi dan guru nanti membimbing kegiatan tersebut. Gitu. Lalu yang kelima, mengerjakan atau do it, yaitu siswa mencari alternatif pemecahan masalah dan guru nanti membimbing siswa untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu nanti bisa untuk menentukan jawaban dari permasalahan tersebut secara sistematis. Lalu yang keenam yaitu mengoreksi kembali atau cek. Siswa memeriksa tingkat kebenarannya atau mengoreksi kembali jawabannya yang ada dan guru membimbing siswa dalam kegiatan tersebut. Jadi nanti itu siswa mengoreksi kembali dan guru pun mengoreksi kembali yang sudah dikerjakan oleh siswa. Lalu yang ketujuh yaitu generalisasi atau generalize. Dalam tahap ini, guru memberikan rangsangan kepada siswa untuk memberikan umpan balik. Nanti itu guru dan siswa itu dapat melakukan perangsangan dan guru itu nanti bisa membimbing siswa melakukan umpan balik atau refleksi tentang apa yang telah yang siswa pelajari itu. Lalu yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemecahan masalah sistematis.
Yang pertama yaitu memahami masalah. Tahap ini yaitu untuk memperoleh gambaran umum tentang permasalahan dan informasi tentang yang diketahui dan yang tidak diketahui. Jadi, memahami masalahnya di sini itu menggambarkan apa yang tidak diketahui dan apa yang sudah diketahui. Lalu yang kedua, membuat rencana penyelesaiannya. Dalam tahap ini siswa membimbing untuk membuat perencanaan penyelesaian masalah. Lalu yang ketiga yaitu melaksanakan rencana penyelesaian. Di sini tahap ini itu untuk menentukan jawaban atau menyelesaikan masalah yang telah dipelajari tadi. Siswa dapat mereduksi data dari informasi yang diketahui dalam bentuk standar, kemudian menyelesaikannya hingga menemukan jawabannya. Lalu yang keempat, memeriksa kembali atau mengoreksi hasilnya. Dalam tahap ini siswa memeriksa hasil pengerjaannya dan dibimbing oleh gurunya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Adapun beberapa langkah dalam pemecahan masalah yaitu yang pertama, memahami masalah. Di sini memahami masalah sendiri contohnya yaitu jika ada bilangan genap yang dimaksud dalam soal adalah 2, 4, 6. Sehingga masalah yang diberikan adalah menentukan jumlah 2 tambah 4 tambah 6 ditambah seterusnya sampai ditambah 20. Lalu yang kedua ada merencanakan penyelesaiannya. Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam merencanakan penyelesaian yaitu mencari kemungkinan suatu pola yang terdapat dalam masalah tersebut. Misalnya yaitu penjumlahan bilangan-bilangan dengan berurutan. Salah satunya yaitu dengan menjumlahkan bilangan dari ujung awal dengan ujung akhir, ujung kedua dengan ujung kedua terakhir, sehingga diperoleh 2 ditambah 20, lalu 4 ditambah 18 dan 6 ditambah 16. Dengan demikian diperoleh 5 pasangan bilangan yang masing-masing berjumlah 22. Lalu yang ketiga, menyelesaikan masalah. Dari langkah kedua diperoleh 10 pasangan. Lalu bilangan yang masing-masing berjumlah 22 sehingga diperoleh jumlah keseluruhannya yaitu 5. 5 dikali 22 berapa? Ya 110. Lalu yang keempat yaitu memeriksa kembali. Pemeriksaan kembali dapat dilakukan dengan mengidentifikasi pasangan bilangan yang berjumlah 22. Apakah sudah memuat seluruh bilangan dalam masalah atau belum? Selanjutnya saya Arafat Yasirli Amri dengan nomor induk mahasiswa 201061019. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan pendekatan pembelajaran problem solving. Kelebihannya yang pertama yaitu dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Yang kedua, dapat merangsang siswa untuk mengembangkan pola berpikirnya. Yang ketiga, dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa di dalam kelas. Yang keempat, dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan yang baru dan bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. Yang kelima, dapat memberikan gambaran kepada siswa bahwa setiap bidang studi yang mereka pelajari atau yang mereka terima itu sebenarnya tidak hanya untuk dibaca dan dipahami saja, akan tetapi dapat diaplikasikan dalam pemecahan masalah. Yang keenam, dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan. Yang ketujuh, dapat membiasakan para siswa
untuk menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Yang kedelapan, merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh. Untuk kelemahan, yang pertama yaitu untuk siswa yang tidak memiliki minat mengembangkan kemampuan berpikirnya dan mereka merasa kurang percaya diri dalam menghadapi masalah, itu akan menyebabkan siswa tersebut tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup untuk mengaplikasikan pembelajaran dengan pemecahan masalah. Yang ketiga, membutuhkan pemahaman yang lebih dari siswa agar proses pemecahan masalah itu dapat berlangsung dengan baik. Yang keempat, menentukan suatu masalah yang tingkat kualitasnya itu disesuaikan dengan tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah dan kelas serta pengetahuan dari siswa tersebut. Yang kelima, mengubah kebiasaan siswa yang awalnya dari belajar hanya dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Materi selanjutnya yaitu open-ended dalam pembelajaran matematika. Pengertian pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Open-ended merupakan pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode penyelesaian lebih dari satu. Jadi, open-ended memberi kesempatan yang luas bagi siswa untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman merumuskan, mengenali dan memecahkan masalah dengan menggunakan lebih dari satu metode, atau bisa menggunakan metode yang menurut dirinya itu mudah dan sudah dipahami oleh dirinya sendiri. Nah, tujuan dari pendekatan open-ended ini menurut Nohda adalah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara simultan. Jadi, melalui pembelajaran ini, siswa itu dapat mengembangkan kreativitas dan pola pikirnya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya agar kemampuan berpikir matematisnya itu juga berkembang. Sehingga siswa dapat mengomunikasikan hasil dan proses yang dia peroleh melalui kegiatan belajar mengajar. Menurut Herman Suherman, problem open-ended atau problem terbuka ini adalah problem yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan berbagai cara, metode atau strategi pemecahan masalah yang berbeda pada setiap permasalahan, sehingga lebih mengorientasikan pada proses dan tidak hanya hasil akhir saja. Karena problem open-ended ini itu memungkinkan adanya banyak jawaban yang benar. Nah, dalam kegiatan pembelajaran matematika itu dapat dikatakan terbuka jika telah memenuhi 3 aspek. Yang pertama yaitu kegiatan siswa harus terbuka. Jadi, kegiatan pembelajaran yang diberikan itu harus memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan sesuatu cara atau sesuatu secara bebas sesuai dengan minat mereka. Misal, kita memberikan mereka soal, lalu kita membebaskan mereka untuk menyelesaikan soal tadi dengan menggunakan berbagai cara yang telah mereka pahami. Selanjutnya, kegiatan matematik adalah ragam berpikir. Jadi, dalam kegiatan matematika, pemecahan masalah itu dapat dilakukan dengan mengabstrakkan dari pengalaman nyata ke dunia matematika atau sebaliknya. Misal, saya mempunyai soal, seekor sapi itu beratnya 360 kg. Nah, pertanyaannya, berapa ekor kambing yang diperlukan agar semua jumlah berat badan kambing tersebut sama dengan jumlah berat badan seekor sapi. Nah, kita bisa mengira-ngira berat badan kambing tersebut misal 30. Nah, kita jadi harus memerlukan berapa agar berat badan kambing tersebut sama dengan berat badan seekor sapi. Selanjutnya yaitu kegiatan siswa dan kegiatan matematik merupakan satu kesatuan. Dalam hal ini, guru dituntut untuk dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam menentukan cara memecahkan masalah.
sehingga siswa dapat melakukan kegiatan matematika untuk menyelesaikan masalah yang akan mendorong potensi mereka untuk melakukan kegiatan matematik pada tingkat berpikir yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik pendekatan open-ended. Nah, open-ended ini masih jarang ditemukan di sekolah pada umumnya karena cara penyelesaian dengan open-ended ini lebih luas atau mengembangkan berbagai cara. Nah, biasanya kalau dalam matematika, dalam sekolah itu menggunakan cara yang sudah baku, yang sudah ditentukan atau sudah dijelaskan oleh guru. Sehingga jika murid dapat soal yang bertipe terbuka seperti ini, itu mereka akan menganggap sebagai salah soal atau soalnya tidak lengkap. Oleh karena itu, guru harus memberikan pemahaman kepada siswa ketika menemui soal dengan tipe problem yang terbuka. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Kowi. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Shirley. Kali ini saya akan membahas mengenai tujuan pendekatan open-ended. Nah, Nokda merumuskan tujuan pembelajaran open-ended ini adalah untuk mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis peserta didik melalui problem solving secara simultan. Jadi, peserta didik itu dikembangkan kegiatan kreatifnya dan pola pikirnya melalui soal-soal yang berkaitan dengan problem solving secara simultan, artinya secara bersamaan begitu. Nah, dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis peserta didik ini harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap peserta didik itu. Nah, jadi kali ini yang dapat digarisbawahi pada tujuan pendekatan adalah perlunya memberikan kesempatan pada peserta didik, perlunya untuk berpikir dengan bebas sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik tersebut. Nah, aktivitas kelas yang penuh dengan ide itu akan memacu peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi dalam mengerjakan soal, begitu. Selanjutnya mengenai mengkonstruksi problem open-ended. Nah, pada penelitian Jepang ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengkreasikan suatu problem. Nah, diantaranya itu sebagai berikut. Yang pertama itu menyajikan permasalahan berdasarkan situasi fisik yang nyata dengan konsep-konsep matematika yang dapat diamati dan dikaji siswa. Jadi, pertama itu menyajikan suatu permasalahan yang sifatnya nyata dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep matematika sehingga dapat diamati dan dianalisis oleh peserta didik. Yang kedua itu memanipulasi soal-soal dari suatu pembuktian sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam soal itu. Yang ketiga, menyajikan bentuk-bentuk atau bangun dalam geometri sehingga peserta didik itu dapat membuat suatu konjektur. Artinya peserta didik itu dapat memperkirakan atau mendugakan dalam bentuk-bentuk bangun tersebut. Selanjutnya, menyajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa itu dapat menemukan aturan matematikanya. Jadi terstruktur, yakni antara bilangan atau tabel. Kemudian memberikan beberapa contoh konkret atau contoh nyata dalam beberapa kategori sehingga peserta didik itu dapat mengelaborasikan sifat-sifat dan contoh dalam menemukan sifat-sifat yang umum. Dan yang terakhir itu memberikan beberapa soal yang sejenis sehingga siswa itu dapat menggeneralisasikan atau dapat menyimpulkan atau bisa juga dapat menganalisis gitu. Nah, dalam mengkonstruksikan atau memformulasi masalah open-ended dengan baik itu ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sebelum masalah itu ditampilkan dalam proses pembelajaran di kelas. Yakni yang pertama itu apakah masalah itu kaya dengan konsep matematika. Nah, dalam masalah open-ended ini harus mendorong peserta didik untuk berpikir dan berbagai sudut pandang.
Di samping itu juga harus kaya dengan konsep-konsep matematika yang mana harus sesuai untuk peserta didik yang berkemampuan tinggi maupun rendah dengan menggunakan berbagai strategi sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua itu, apakah tingkat matematika itu masalah itu cocok untuk peserta didik begitu. Nah, dalam hal ini peserta didik itu menyelesaikan masalah open-ended. Mereka harus menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka punya begitu. Dan yang terakhir itu, apakah masalah itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Nah, dalam problem ini, masalah itu harus memiliki keterkaitan atau hubungan dengan konsep-konsep matematika yang lebih tinggi sehingga dapat memacu siswa untuk berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan suatu problem dalam matematika. Nah, kemudian selanjutnya itu mengenai implementasi atau penerapan open-ended dalam proses pembelajaran pelajaran matematika. Nah, adapun langkah-langkah dalam pengimplementasiannya, yakni yang pertama itu menyajikan suatu masalah. Nah, dalam tahap ini itu guru harus memberikan masalah kepada siswa dan siswa tersebut berkesempatan mengembangkan pola pikirnya dengan bebas begitu. Selanjutnya mengorganisasikan pembelajaran. Seorang guru itu mengarahkan siswa untuk mengembangkan daya kreativitas dan ide-ide pemecahan serta memancing siswa untuk berpikir kritis terhadap suatu masalah yang telah diberikan. Nah, kemudian memperhatikan dan mencatat respon siswa. Seorang guru itu harus menyiapkan atau menuliskan daftar antisipasi respon siswa terhadap suatu masalah yang telah diberikannya. Nah, sehingga siswa itu dapat mengekspresikan ide atau pikirannya sebagai upaya mengarahkan dan membantu siswa memecahkan masalah sesuai dengan cara kemampuannya. Kemudian, bimbingan dan pengarahan. Seorang guru itu harus memberikan bimbingan dan pengarahan agar siswa dapat mengembangkan improvisasinya dalam menentukan cara atau metode pemecahan masalah yang telah diberikan. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Pada tahap ini, siswa itu diminta untuk menjelaskan proses yang telah dia kerjakan untuk memperoleh penyelesaian masalah. Begitu. Pertama, guru melakukan apersepsi, yaitu pembukaan dan pemberitahuan kepada anak-anak materi apa yang akan dijelaskan. Kemudian setelah itu guru membagi-bagi kelompok, karena di RPP Open Ended sendiri kali ini kita membagi-bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Model pembelajaran Open Ended sendiri merupakan model pembelajaran dengan membagi-bagi kelompok. Setelah dilakukan pembagian kelompok, guru menerangkan materi yang akan disampaikan dan kemudian guru memberikan soal permasalahan kepada 3 kelompok tersebut dan diberikan waktu untuk dari tiap-tiap peserta sehingga menimbulkan munculnya peluang berbagai jawaban dengan berbagai cara penyelesaian ataupun dari siswa tersebut untuk menjawab dengan kelompoknya masing-masing. Mari kita simak demonstrasinya berikut ini. Lihat perkalian berapa dikali berapa ini? 125. Dikali berapa? 5. Dikali 5. Coba perhatikan, ibu mau berikan cara yang paling mudah ya. Yang paling mudah coba lihat. 5 dikali 5 berapa? 5. Di sini berapa? Berapa? 5. Berapa? 5. 2-nya kemana? Ini 5 dikali 2 berapa? 10. Berapa? 10. Kalau ditambah? 12. Sini berapa? 2. Berapa? 2 ya. Di sini? 1. 5 dikali 1? 5. Tambah 1? 6. Jadi hasilnya berapa? 625. Berapa? 625. Coba ini ibu kasih cara satu lagi. 125 dikali 5. Ya.
Lanjut ya sama ibu. Sekarang lihat. Ini perkaliannya berapa? 5. 125 dikali 5. Sama yang tadi? Sama. Oke. Sekarang begini ya. Ini satu apa namanya? Satu namanya apa? Ratusan. Simpan di sini berarti ya pakai 0, 2. Kalau di sini 2 namanya apa? Puluhan. Simpan 2 pakai 0 jangan. Pakai 0 jangan kalau puluhan. Pakai berapa? 1. Kalau yang terakhir angka 5 namanya? Satuan. Ditambah 5. Pakai 0 jangan. Jangan. Kalau ini 5 yang di bawah namanya apa? Satuan. Satuan simpan aja ya di sini. Nah, sekarang kita kali. 5 kali 5 berapa? 25. 5-nya simpan di mana? Di bawah. 2-nya kemanain? Atas. Di sini ya. Jeda deh. Oke, lanjut. Sekarang coba 5 kali 0. 0 apa 5? 0. Berarti simpan di sini ya, di bawah. Sekarang 5 dikali berapa? 2. Coba 5 dikali 2 berapa? 10. Karena di atasnya ada angka 2, berarti harus di mana? Ditambah. Tadi 10 tambah 2 berapa? 12. Kita simpan di mana 12-nya? Di bawah ya, di sini. Jangan lupa tambahnya, jangan dihilangin. Sekarang 5 dikali 0 kali 0 dulu. Berapa 5 dikali 0? 0. Simpan di bawah. Terus masih ada? Masih ada sisa 2 lagi ya. 5 dikali 0. Coba kelompok ini berapa? Kelompok itu? Itu? Berarti hasilnya 0. Yang 1. Berapa lagi? 1. 5 dikali 1. 5. Tadi siapa yang jawab 1? 5 dikali 1 berapa? 5. Disimpannya di mana? Di bawah. Yuk, kita tambahin yuk. Berapa? 500 ditambah 120. 620 ditambah 5. 625. Coba lihat hasilnya sama nggak? Sama yang ini? Yeay, pintar. Kemudian setelah semuanya ditampilkan, guru mengoreksi dari jawaban masing-masing tiap kelompok. Oh, ini berapa di sini deh? 100 dari mana? Dari sini. Nah, yang udah namanya ratusan. Yang ini apa namanya? Puluhan. Yang ini satuan. Jadi perkalian tadi itu ada cara yang pendek, cara yang panjang, dan cara ke samping ya. Coba ulangi lagi. Cara pendek, cara panjang, cara ke samping. Ke samping ya, tiga-tiganya lebih mudah ya. Dah, mungkin ibu tutup dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya. Silakan kalian bersiap-siap dan sebelum pulang kalian berdoa dulu ya. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap dipelajari di rumah? Siap ya. Setelah diberi waktu untuk menjawab, masing-masing perwakilan dari tiap kelompoknya ke depan untuk menjelaskan jawaban dari masing-masing kelompok tersebut. Teman 125 dikali 5 hasilnya 625.
teman-teman, hasil dari perkalian dari kelompok saya hasilnya. Setelah itu, guru mengevaluasi dan memberikan kesimpulan. Tadi kalian bisa menyelesaikan perkalian dengan berbagai cara. Tadi kalian ada berapa cara untuk menyelesaikannya? 3. Semuanya mudah ya. Kalian bisa menyelesaikan perkalian dengan cepat ya. Paham semuanya? Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan open-ended. Nah, dalam pembelajaran open-ended ini juga memiliki kelebihan maupun kelemahan. Yang pertama, kelebihan. Adapun kelebihan dalam open-ended ini, yang pertama itu siswa itu berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide-ide mereka. Nah, dengan permasalahan atau problem yang telah diberikan, siswa itu jadi lebih aktif dalam pembelajaran atau lebih mengekspresikan ide-ide mereka terhadap suatu masalah tersebut. Yang kedua itu siswa mempunyai kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika siswa secara menyeluruh karena adanya problem tersebut. Jadi siswa itu lebih memanfaatkan pengetahuannya karena terpancing oleh masalah yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga itu siswa yang berkemampuan rendah dapat menyelesaikan permasalahannya dengan cara mereka sendiri. Kemudian siswa termotivasi secara intrinsik untuk memberikan pembuktian. Kemudian yang terakhir itu memberikan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman dalam upaya menemukan cara-cara yang efektif dalam menyelesaikan masalah berdasarkan gagasan dari peserta didik yang lain. Begitu. Nah, yang terakhir itu mengenai kelemahan. Nah, adapun kelemahan dalam open-ended ini, yang pertama itu memberikan kesulitan tersendiri bagi guru untuk membuat dan menyiapkan masalah matematik yang bermakna bagi siswa. Jadi seorang guru itu harus memberikan atau menyiapkan masalah matematis yang bermakna bagi siswa. Jadi siswa itu dapat mudah mengerti atau bisa menangkap masalah tersebut begitu. Yang kedua, beberapa siswa yang pandai mengalami kecemasan dengan jawaban mereka. Kemudian siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah dengan cara tertentu cenderung merasa tidak puas meskipun dapat menyelesaikan dengan cara yang lain. Dan yang terakhir itu bagi sebagian siswa dengan kemampuan kurang akan merasa kesulitan dalam menghadapi permasalahan yang telah diberikan, sehingga mereka menganggap proses belajar seperti ini tidak menyenangkan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai materi yang telah dijelaskan oleh kami? Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke grup BA dahulu ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.